Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenab dengan NPM 205040037 dari Pendidikan Biologi FKIP Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita sama-sama bertemu lagi di materi pembelahan sel ya. Nah, sebelum masuk ke materi pembelahan sel, Ibu mau bertanya ke kalian. Apakah kalian pernah melihat atau membandingkan bahwa ukuran tubuh dari bayi dengan kita itu berbeda? Pasti berbeda ya. Nah, kenapa sih? Yaitu karena semakin besar ukuran tubuh manusia atau makhluk hidup, maka semakin banyak susunan sel-sel di dalam tubuh. Berarti bayi dengan kita lebih banyak sel-selnya, yaitu kita ya. Nah, kalau bayi itu masih dalam pertumbuhan. Ya, terus yang kedua itu kalian pernah nggak jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda, kemudian terluka bagian dari kulit atau bagian dari tubuh kalian. Nah, terus dari 1 atau 3 hari, luka kalian itu sudah mulai mengering. Nah, itu kenapa? Karena adanya bantuan dari sel. Nah, kemudian di dalam suatu keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, berarti untuk menghasilkan anak di dalam keluarga, berarti orang tua itu bisa melakukan suatu reproduksi. Berarti yang menjadi peranan di dalam tubuhnya adalah sel. Jadi sel tersebut dapat melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan suatu keturunan, begitu. Nah, begitu pula dengan hewan, sama itu mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Yang berperan di dalam tubuhnya itu adalah sel. Lalu ibu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga sama ya. Tumbuhan itu mengalami pertumbuhan mulai dari benih, kemudian muncul daun, sedikit daun muda, kemudian nanti tumbuh menjadi tumbuhan yang dewasa, begitu ya. Nah, kita masuk ke materi pembelahan sel. Namun sebelumnya ibu akan paparkan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu 3.4 menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, juga dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi tentang pembelahan sel. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai materi genetik ya, substansi genetik. Nah, masih ada yang ingat nggak? Substansi genetik apa aja? Nah, ada yang ingat? Salah satunya itu ini adalah kromosom. Kromosom ini merupakan bentuknya itu seperti X atau pita ya. Jadi satu tubuh X atau pita ini tuh disebutnya kromosom. Sedangkan kromatid itu yaitu yang atas dan yang bawahnya. Ini 1, 2. Kemudian ada sentromer. Sentromer ini titik tengahnya. Begitu yang melekatkan dua kromatid ini menjadi satu kromosom. Kemudian di dalam kromosom tersebut terdapat kromatin-kromatin, yaitu benang-benang ya, yang berisikan materi-materi genetik kayak DNA, RNA, juga basa-basa, nitrogen dan gula lainnya, begitu yang untuk membantu proses pembelahan sel, begitu ya. Lalu Bu, apa sih itu pembelahan sel? Nah, ada yang tahu nggak kalian? Sel adalah sekumpulan unit terkecil dari makhluk hidup. Berarti kalau pembelahan sel apa? Nah, jadi pembelahan sel merupakan proses pembelahan diri menjadi 2 atau lebih. Berarti yang tadinya 1 sel itu membelah diri menjadi 2 sel. Yang tadinya 2 sel membelah diri menjadi 4 sel. Yang tadinya 4 sel membelah diri menjadi 2 yaitu 8 sel. Begitupun dengan seterusnya. Nah, ada para ahli dari Jerman yaitu dokter Jerman ya pada tahun 1858 yang mengemukakan bahwa omniselula ada yang tahu omniselula? Jadi, omniselula itu merupakan sel hidup berasal dari sel yang sudah ada. Nah, begitu kata Rudolf Virchow. Lalu Bu, apa aja nih fungsi dari pembelahan sel? Ada yang tahu pembelahan sel fungsinya apa aja? Jadi, pembelahan sel itu fungsinya yang pertama sebagai pertumbuhan, yang kedua sebagai perbaikan, yang ketiga sebagai reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, pertumbuhan.
kita jelas tahu bahwa manusia itu bertumbuh dari bayi, dari balita, kemudian ke anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Nah, untuk perbaikan fungsi sel perbaikan itu apa? Ketika kita terjatuh, ketika kulit kita terluka, maka sel-sel kita kan mengalami kerusakan ya. Nanti sel-sel yang rusak itu akan beregenerasi menjadi sel yang baru, sehingga luka kita akan sembuh begitu ya. Nah, yang ketiga sebagai reproduksi atau perkembangbiakan, yaitu manusia akan melakukan suatu hubungan dengan lawan jenis ya, seperti orang tua kita mempunyai kita, yaitu dengan melakukan suatu reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, supaya apa? Supaya tidak punah begitu. Jadi tadi apa aja fungsinya? Yaitu yang pertama sebagai pertumbuhan, yang kedua sebagai perbaikan, yang ketiga sebagai reproduksi atau perkembangbiakan. Nah, yang pertama sebagai pertumbuhan tadi apa dijelaskan sama ibu, yaitu semakin besar makhluk hidup maka susunan di dalam sel di dalam tubuhnya itu semakin banyak. Jadi bayi dengan kita otomatis sel paling banyaknya adalah kita ya, karena bayi masih mengalami pertumbuhan begitu, tapi kita juga sama ya mengalami pertumbuhan. Nah, yang kedua sebagai perbaikan, jadi kita kalau terluka kulit kita itu akan mengalami perbaikan beberapa hari dari luka kita. Nah, itu tuh merupakan hasil dari pembelahan sel ya. Yang ketiga sebagai reproduksi atau keturunan, yaitu untuk menghasilkan suatu individu baru ya, sebagai bentuk pelestarian hidup. Lalu ada macam-macam pembelahan sel. Apa aja kira-kira? Ada yang tahu? Jadi, macam-macam pembelahan sel itu yang pertama adalah amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Kalau amitosis itu adanya pada bakteri, kalau mitosis yaitu ada pada kita ya, manusia, tumbuhan, hewan begitu, untuk pertumbuhan dan perbaikan. Kalau meiosis adanya di sel gamet ya, sel kelamin, berarti untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Yang pertama itu amitosis. Apa itu amitosis? Jadi amitosis adalah proses pembelahan sel secara langsung, artinya tanpa melalui tahap-tahap. Nah, terjadi pada bakteri, yaitu sifatnya prokaryotik ya. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk membelah sel pada bakteri? Jadi yang pertama itu dengan replikasi DNA, artinya DNA itu mengganda, jadi menjadi dua. Yang tadinya DNA 1 di dalam suatu sel menjadi 2 DNA-nya. Nah, kemudian di situ akan mulai memisah dinding sel dan membran plasmanya. Nah, kemudian akan terbentuk septum. Septum itu sekat ya, sekat tengah-tengahnya gitu antara sel 1 dengan sel 2 begitu. Kemudian setelah terbentuk septum mulai memisah menjadi 2 sel. Nah, pembelahan tersebut disebut apa? Ada yang tahu? Disebut pembelahan biner. Oke, yang kedua adalah pembelahan sel secara mitosis. Jadi, pembelahan sel secara mitosis ini merupakan pembelahan sel yang terjadi pada sel eukariotik. Kemudian, pembelahan sel secara mitosis ini memiliki tahapan-tahapan yang teratur. Ada 4 tahapan, yaitu apa aja? Siapa yang bisa? Nah, 4 tahapan tersebut yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada tahap telofase masuk ke tahap profase itu dibutuhkan fase istirahat atau disebut juga fase interfase. Jadi sel-selnya itu bukan istirahat atau tidur ya, tapi menyiapkan bahan-bahan inti atau mensintesis bahan-bahan inti. Nah, setelah mensintesis bahan-bahan inti, sel tersebut akan melalui tahap profase. Nah, tahap profase ini masuk ke tahap profase. Cirinya itu apa? Cirinya itu kromatin mengalami kondensasi membentuk kromosom. Nah, kemudian kromosom itu kan terdiri dari 2 kromatid yang dihubungkan dengan sentromer. Nah, kromosom tersebut yaitu mulai memendek dan juga menebal. Nah, kemudian ciri yang lainnya apa? Yaitu cirinya membran inti dan nukleolus menghilang dan terbentuk benang spindel. Lalu setelah masuk ke fase profase, itu masuk ke metafase, tahap kedua. Nah, pada fase metafase tersebut kan terbentuk 2 kromatid tuh yang tadi di tahap profase. 2 kromatid ini dihubungkan oleh sentromer kan. Nah, 2 kromatid ini sering disebut juga kakak beradik ya begitu. Nah, setelah terhubung dari sentromer, nah kromatid tersebut berada di posisi bidang ekuator, dan di tengah-tengah bidang ekuatornya tersebut adanya kromosom begitu. Nah, setelah masuk ke metafase, kita masuk ke anafase, yaitu 2 kromatid
yang dihubungkan oleh sentromer tersebut akan melepas. Jadi sentromernya akan melepas menuju masing-masing bidang kutub ya, kutub begitu, ke masing-masing kutub, yaitu spindel yang berlawanan begitu. Kemudian akan memasuki lagi fase telopase, yaitu di mana tahap telopase ini cirinya kromosom anakan yang tadi melepas itu kan disebutnya kromosom anakan ya. Kromosom anakan tersebut akan berada di masing-masing kutub, kemudian akan membentuk membran inti, nukleolus, kemudian akan membentuk dinding sel dan juga akan mengalami sitokinesis atau pembentukan sitoplasma, dan ciri yang lainnya adalah menghilangnya benang spindel. Oke, jadi yang ketiga adalah pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis ini sama dengan pembelahan sel mitosis. Tahapannya sama, ada profase, metafase, anafase, dan telopase. Hanya saja yang membedakannya adalah pada pembelahan sel meiosis ini terjadi dua kali pembelahan sel, yaitu menghasilkan 4 sel anakan. Jadi jumlah sel anakan yang dihasilkan ini separuh dari sel induknya. Kemudian pembelahan sel meiosis ini terjadi pada sel-sel gamet saja, dan juga pada sel meiosis ini terjadinya interfase itu sebelum atau sesudah meiosis. Oke, baik. Untuk meiosis 1, profase 1 ada beberapa tahapan, ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinensis. Untuk yang pertama, leptoten itu berisi benang-benang kromatin dari sel induk yang melingkar-lingkar. Kemudian yang kedua ada zigoten, yang dimana benang-benang yang melingkar-lingkar tersebut membentuk batang kromosom. Nah, batang kromosom tersebut mencari pasangan kromosom yang sama, artinya kromosom yang homolog. Kemudian yang ketiga ada pakiten, di mana pasangan kromosom tersebut disebut dengan dipalen dan ditemukannya haploid. Kemudian mulai menyilang atau crossover, mengalami crossover namun belum jelas. Nah, kemudian masuk ke diploten, di mana diploten ini yaitu terdiri dari kromosom yang berpasangan atau homolog, yang kemudian pada diploten ini akan akan menyelang begitu secara jelas, dan juga penyelangan tersebut disebut kiasma. Kiasma tersebut adalah penyelangan 2 dari 4 kromatip suatu kromosom dengan kromosom homolognya begitu. Nah, penyelangan ini tuh bertujuan untuk penyumbangan keanekaragaman individu begitu. Yang kelima ada diakinensis. Diakinensis ini merupakan terbentuk benang spindel dari pergerakan 2 sentriol. Nah, membran inti dan nukleusnya itu menghilang, dan juga tetradnya itu mulai bergerak ke arah bidang ekuator begitu ya. Oke, setelah masuk ke profase 1, masuk ke metafase 1, yang dimana yang tadi tetrad bergerak ke bidang ekuator itu, nah masing-masing dari kromosomnya tersebut saling melekat dengan bantuan benang spindel. Melekatnya di sentromer 1 dengan sentromer yang lainnya. Kemudian nanti kromosom tersebut akan kromosom yang ujungnya begitu, kromosom yang sebagiannya itu akan saling menarik di kutub yang berbeda begitu. Oke, setelah masuk ke tahap metafase 1 ini, masuk ke tahap anafase 1, di mana kromosom yang tadi terikat oleh benang spindel ini akan ditarik masing-masing dari kromatidnya ke arah kutub yang berlawanan. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk membagi kromosom diploid menjadi haploid begitu. Kemudian masuk ke tahap telopase, yaitu tahap telopase 1. Tahap telopase 1 ini sudah mengalami pembelahan sel, di mana ada 2 ya, ada diakinensis, sitokinesis dan juga interkinesis. Nah, pada tahap sitokinesis 1 ini kromosom ini terbentuk dan kromatidnya itu terbentuk serupa dari sel menjadi 2 sel begitu. Nah, kemudian ada juga interkinesis. Interkinesis ini merupakan sel yang tidak mereplikasi atau yang tidak mereplikasi DNA. Kemudian di interkinesis ini menghasilkan 2 sel anakan haploid yang perlu diingat bahwa masih memiliki kromatid yang serupa, DNA rangkap 2N begitu. Oke, masuk ke meiosis 2. Meiosis 2 ini dimana terjadi penyalinan kedua sel menjadi sel yang baru begitu. Nah, sel tersebut merupakan sel anakan ya, jadi sel anakannya disalin. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap apa tadi? Tahap apa? Tahap profase 2. Nah, gimana tahap profase 2 ini kan tadi terbentuk
kromatid kembaran, yaitu kromatid rangkap. Nanti kromatid rangkapnya itu, kromatid kembarannya itu masih menyatu dengan sentromer, berikatan dengan sentromer. Kemudian pada tahap metafase 2 tersebut, kromatid satu dengan lainnya itu dihubungkan dengan benang spindel, jadi adanya benang spindel pada bidang ekuator. Nah, kemudian pada anafase 2 ini akan menarik kromatid ke kutub yang berlawanan begitu, dengan tarikan benang spindel yang berlawanan begitu. Kemudian masuk ke telopase 2 ini terbentuk pembelahan sel, mulai terlihat pembelahan sel. Nah, terjadinya sitokinesis 2, yaitu pembelahan sel 4 sel anakan yang haploid begitu. Kemudian pada telopase ini membentuk satu salinan DNA begitu. Jadi yang 4 sel haploid tersebut tiap intinya tuh dipisahkan melalui sekat sel begitu ya. Baik, nah ini merupakan tahapan yang profase 1, meiosis 1 ya, yang tadi yang Ibu jelaskan. Jadi yang membedakannya itu dengan mitosis adalah pada profase 1 di meiosis 1 ini terdapat tahapan-tahapan. Sedangkan pada mitosis, pada profasenya itu secara langsung tidak ada tahapan-tahapan yang spesifik. Baik, dilihat dari perbedaan sel mitosis dengan sel meiosis, yaitu dilihat dari tempatnya. Tempat sel mitosis itu adanya di sel somatik, sedangkan tempat dari sel meiosis itu adanya di sel kelamin. Untuk tujuannya, kalau sel meiosis ini tujuannya untuk pembentukan sel gamet, sedangkan sel mitosis ini untuk pertumbuhan dan perbaikan. Kemudian dilihat dari kandungannya, kalau sel mitosis ini sama kandungannya tuh dengan sel induknya, sedangkan sel meiosis ini berbeda kandungannya dengan sel induknya. Kemudian jumlah selnya itu pada sel meiosis 2 sel ya, sedangkan pada mitosis 4 sel. Kemudian jumlah pembelahannya, pada sel mitosis ini 1 kali pembelahan, sedangkan pada sel meiosis 2 kali pembelahan. Kemudian dari jumlah kromosom, kalau jumlah kromosom pada mitosis ini sama, yaitu jumlahnya dengan induknya sama, yaitu bersifat haploid. Diploid, maksudnya diploid. Kalau meiosis ini separuh dari sel induknya dan sifatnya itu haploid. Kemudian untuk persilangan, kalau di sel mitosis ini tidak terjadi persilangan, sedangkan di meiosis ini terjadi persilangan, yaitu pada tahap profase 1, yaitu pada tahap akhir, yaitu tahap akhir itu adalah tahap diploiden dan diakin. Kemudian, Ibu, apa saja sih kelainan dan penyakit pada pembelahan sel? Nah, kita lihat dulu ya, kalau kelainan itu salah satunya ada penyakit Down syndrome. Nah, Down syndrome ini merupakan kelainan yang memiliki jumlah kromosom 47 kromosom. Jadi, menyalin sebanyak 3 kali salinan. Sedangkan pada keadaan normalnya itu kan manusia memiliki 46 kromosom. Kemudian penyakitnya itu ada kanker ya. Kita tahu kanker itu ganas sekali, bahkan menyebabkan kematian. Nah, kenapa sih menyebabkan kanker? Karena kanker tersebut terjadi dari pembelahan sel yang abnormal. Jadi pembelahan selnya itu banyak gitu, tidak normal begitu. Jumlahnya itu sekali pembelahannya itu berapa begitu ya. Jadi pembelahan sel yang abnormal itu pembelahan yang secara terus-menerus tanpa fase istirahat atau tanpa pemberhentian begitu. Jadi selnya itu semakin banyak di dalam tubuh gitu, tidak normal, tidak seharusnya begitu. Baik, kita memasuki pelatihan soal nih. Soal yang pertama, yang manakah yang termasuk ke dalam mitosis ya, yaitu nomor 1 dan 3, karena nomor 1 dan 3 tersebut merupakan ciri atau hasil dari sel pembelahan yang baik. Untuk soal nomor 2 itu jawabannya yang A ya, menghasilkan 4 sel anak yang terreduksi. Jadi kan pada meiosis itu kan ada meiosis 1, meiosis 2. Nah, meiosis 1 itu menghasilkan 2 sel anak, kemudian meiosis keduanya menghasilkan 4 sel anak, jadi 4 sel anak yang haploid begitu. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu jawabannya yang E, yaitu metafase. Karena ciri dari metafase itu membran intinya sudah tidak terlihat, kemudian terjadinya penjelasan dari kromosom ya. Kemudian kromosomnya tersebut menebal begitu. Sekian materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini, pada pertemuan kali ini mengenai pembelahan sel. Nah, ada yang dapat menyimpulkan mengenai pembelahan sel kali ini?
Tidak ada? Baik, Ibu simpulkan saja ya. Jadi, kesimpulannya itu bahwa pembelahan sel merupakan proses pembelahan diri menjadi dua atau lebih sel. Kemudian, sel tersebut berasal dari sel yang hidup, omniselula, aselula. Kemudian, sel itu terbagi menjadi tiga, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Kalau amitosis itu terjadi pada bakteri. Kemudian, kalau mitosis itu terjadi pada makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan fungsinya itu untuk perbaikan dan juga pertumbuhan. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis ini untuk menghasilkan sel gamet, yaitu untuk bereproduksi. Terjadinya di sel kelamin begitu. Nah, untuk tahapannya juga tadi udah disebutkan ya, kalau tahapan amitosis ini tidak memiliki tahapan yaitu secara langsung atau pembelahan biner. Sedangkan pada pembelahan sel mitosis ini memiliki tahapan yaitu satu kali proses pembelahan, yaitu tahapannya ada 4, ada profase, metafase, anafase, dan telopase. Nah, adapun tahapan dari meiosis yaitu sama seperti mitosis, itu ada profase, metafase, anafase, dan telopase. Namun meiosis ini terjadi dua kali pembelahan sel begitu, dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid begitu. Berbeda dengan mitosis yang memiliki 2 sel anakan yang diploid, yaitu sama dengan jumlah sel induknya begitu. Nah, untuk kelainannya itu ada Down syndrome ya tadi, sama kanker penyakitnya begitu. Nah, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan, yang dapat Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini. Ibu menyampaikan untuk minggu selanjutnya itu kita mengadakan praktikum mengenai pembelahan sel pada bawang merah ya. Nanti kita lihat proses pembelahan selnya. Kemudian kalian juga disiapkan untuk belajar di rumah mengenai pembelahan pada tumbuhan ya, pada tumbuhan yang kemudian nanti Ibu akan bahas sebelum kita mulai praktikum. Ibu akan mengulasnya sedikit. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Mohon maaf Ibu apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.